Di zaman ketika semua terasa cepat dan terbuka, pernikahan sering berjalan di tengah arus godaan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Layar kecil di tangan manusia membawa dunia masuk ke ruang paling pribadi. Percakapan yang dulu terbatas kini bisa terjadi kapan saja tanpa batas jarak. Di tengah kemudahan itu, cinta dalam pernikahan menghadapi ujian yang lebih halus tetapi lebih sering. Dua orang yang dulu bertemu dengan penuh keyakinan perlahan, sibuk dengan dunianya masing-masing. Kesibukan kerja, tekanan ekonomi, dan tuntutan sosial membuat waktu bersama terasa semakin sempit. Kedekatan yang dulu terbangun dari percakapan panjang berubah menjadi komunikasi singkat yang praktis. Ada banyak hal yang tidak sempat dibicarakan karena dianggap sepele. Padahal justru hal-hal kecil itulah yang perlahan membentuk jarak. Ketika perhatian dari pasangan terasa berkurang, manusia cenderung peka terhadap perhatian dari luar. Media sosial menyediakan ruang untuk dilihat dan dihargai tanpa banyak usaha. Satu pesan sederhana bisa terasa seperti pengakuan yang lama hilang. Dari sana, kedekatan baru bisa tumbuh tanpa disadari. Perselingkuhan di zaman sekarang sering tidak dimulai dari pertemuan fisik. Ia berawal dari keterhubungan emosional yang terasa aman di balik layar. Manusia merasa dimengerti tanpa harus menghadapi konflik langsung. Di saat yang sama, pasangan di rumah mungkin sedang berjuang dengan kelelahan yang tidak terlihat. Konflik muncul bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi karena akumulasi kebutuhan yang lama terabaikan. Ada kemarahan, kecewa, dan rasa tidak adil yang bercampur menjadi satu. Namun, di balik ledakan emosi itu, tersimpan ketakutan akan kehilangan sesuatu yang pernah dianggap pasti. Pernikahan yang retak memaksa kedua pihak melihat kenyataan yang tidak nyaman. Cinta ternyata tidak kebal terhadap perubahan zaman. Ia membutuhkan perhatian yang terus diperbarui agar tidak terkikis oleh kebiasaan. Sebagian orang memilih melarikan diri dari masalah dengan mencari pelarian baru. Sebagian lain memilih menghadapi luka dengan percakapan yang jujur. Proses ini sering terasa memanas karena menyentuh harga diri dan kepercayaan. Tetapi justru di tengah panasnya konflik, manusia belajar mengenali dirinya lebih dalam. Ada kesadaran tentang batas kesabaran. Ada pengakuan tentang kesalahan yang selama ini disangkal. Dan ada pemahaman bahwa cinta tidak bisa bertahan hanya dengan kenangan masa lalu. Ia harus disesuaikan dengan realitas hidup yang terus berubah. Dalam menghadapi perselingkuhan, pernikahan menjadi cermin keras bagi kedua belah pihak. Ia menunjukkan rapuhnya manusia di tengah godaan yang semakin dekat, sekaligus memperlihatkan kemungkinan untuk membangun kembali dengan cara yang lebih dewasa. Cinta di era sekarang menuntut keberanian untuk menjaga komitmen di tengah kebebasan yang luas. Dan di sanalah pernikahan diuji bukan hanya oleh perasaan, tetapi oleh pilihan yang diambil setiap hari. Lanjutan dari situ tidak pernah berjalan dengan tenang. Setelah konflik terbuka, rumah tangga memasuki fase yang penuh ketegangan dan keheningan yang aneh. Ada hari-hari ketika percakapan terasa kaku, seolah setiap kata bisa memicu luka baru. Kepercayaan yang pernah diberikan dengan mudah kini menjadi sesuatu yang mahal. Setiap gerak dan kebiasaan diperhatikan dengan lebih waspada. Di titik ini, cinta tidak lagi terasa ringan. Ia menjadi beban yang harus dipanggul sambil mencari arah. Bagi sebagian orang, rasa marah datang bergelombang. Bukan hanya marah pada pasangan, tetapi juga pada diri sendiri karena merasa lalai. Ada penyesalan atas hal-hal yang dulu dianggap tidak penting. Waktu bersama yang terlewat, perhatian yang ditunda, dan kata-kata yang tidak pernah sempat diucapkan. Di tengah kekacauan emosi itu, muncul kebutuhan untuk memahami akar masalah. Perselingkuhan sering membuka percakapan yang selama ini dihindari, tentang kesepian yang tersembunyi di balik rutinitas, tentang kebutuhan untuk dihargai yang tidak pernah benar-benar disampaikan, dan tentang ketakutan menjadi tidak lagi penting bagi orang yang dicintai. Proses ini menyakitkan, tetapi juga membawa kejujuran yang jarang terjadi sebelumnya. Manusia mulai melihat bahwa cinta bukan hanya soal kesetiaan fisik, ia juga tentang kehadiran emosional yang konsisten. Tanpa itu, hubungan perlahan kehilangan fondasinya. Sebagian pasangan menemukan keberanian untuk membangun ulang dari dasar. Mereka belajar berbicara tanpa saling menyerang. Belajar mendengar tanpa segera membela diri. Langkah-langkah kecil ini terlihat sederhana, tetapi menuntut kesabaran yang besar. Di sisi lain, ada hubungan yang tidak mampu melewati fase ini. Perpisahan menjadi pilihan ketika luka terasa terlalu dalam. Namun, bahkan dalam perpisahan, cinta meninggalkan pelajaran penting tentang batas yang harus dijaga, tentang nilai diri yang tidak boleh dikorbankan, dan tentang pentingnya mengenal kebutuhan pribadi sebelum
berbagi hidup dengan orang lain. Baik bertahan maupun berpisah, manusia tidak pernah keluar dari pengalaman ini dalam keadaan yang sama. Ada perubahan cara memandang hubungan. Ada pemahaman baru tentang rapuhnya komitmen jika tidak dirawat. Cinta kemudian terlihat bukan sebagai jaminan kebahagiaan yang tetap, melainkan sebagai proses panjang yang menuntut kesadaran setiap hari. Di sanalah manusia perlahan mengerti bahwa mencintai orang lain selalu berjalan seiring dengan belajar memahami diri sendiri. Seiring waktu berjalan, ketegangan yang dulu terasa, tajam perlahan berubah menjadi ruang perenungan yang lebih tenang. Luka tidak benar-benar hilang, tetapi cara memandangnya mulai berbeda. Manusia belajar hidup berdampingan dengan ingatan yang tidak selalu nyaman. Dalam proses itu, cinta memasuki tahap yang lebih sunyi dan dewasa. Tidak lagi dipenuhi ledakan emosi, tetapi dipenuhi pertanyaan tentang makna kebersamaan. Jika hubungan tetap dipertahankan, ada usaha pelan untuk membangun kebiasaan baru. Kejujuran mulai dijadikan dasar, meski kadang terasa canggung. Kedua pihak belajar menata ulang cara berkomunikasi. Hal-hal yang dulu dipendam kini dicoba untuk diungkapkan dengan lebih terbuka. Rindu muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Bukan rindu yang bergelora seperti di awal pertemuan, tetapi rindu yang tenang terhadap rasa aman dan saling percaya. Setiap kemajuan kecil terasa berarti. Sebuah percakapan yang jujur, sebuah perhatian sederhana yang dilakukan dengan sadar. Dari sana, kedekatan perlahan tumbuh kembali, meski dengan bekas luka yang masih terlihat. Jika hubungan berakhir, perjalanan cinta tidak berhenti begitu saja. Ada fase kehilangan yang harus dilewati dengan sabar. Kesepian datang sebagai tamu yang tidak bisa dihindari. Namun, dalam kesendirian itu, manusia dipaksa berhadapan dengan dirinya sendiri. Ada waktu untuk menilai kembali pilihan-pilihan yang pernah diambil. Ada kesempatan untuk memahami pola yang selama ini terulang. Cinta yang pernah gagal menjadi guru yang diam tetapi tegas. Ia mengajarkan tentang batas, harapan, dan tanggung jawab pribadi. Baik dalam kebersamaan maupun perpisahan, perubahan menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Manusia tidak bisa kembali menjadi seperti sebelum semua terjadi. Ada kedewasaan yang tumbuh dari pengalaman pahit. Ada kehati-hatian dalam mempercayai, tetapi juga kebijaksanaan dalam mencintai. Cinta kemudian dipahami bukan sebagai keadaan yang selalu nyaman. Ia adalah perjalanan yang terus membentuk karakter. Melalui pertemuan, konflik, kehilangan, dan penyembuhan, manusia perlahan mengenal siapa dirinya sebenarnya. Dan di sanalah cinta menunjukkan perannya yang paling dalam. Bukan hanya menghubungkan dua orang, tetapi juga menuntun setiap manusia untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Pada tahap itu, cinta tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus selalu dimenangkan. Ia lebih sering dipahami sebagai sesuatu yang harus dirawat dengan kesadaran penuh. Manusia mulai mengerti bahwa hubungan tidak bertahan karena janji besar. Hubungan bertahan karena pilihan-pilihan kecil yang diulang setiap hari. Ada usaha untuk hadir secara utuh, bukan hanya secara fisik. Memberi perhatian tanpa menunggu diminta. Mendengarkan tanpa sibuk menyiapkan jawaban. Hal-hal sederhana itu menjadi fondasi yang dulu sering diabaikan. Pengalaman perselingkuhan meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus. Namun, bekas itu juga menjadi pengingat tentang rapuhnya kepercayaan. Setiap orang yang pernah melewati badai seperti itu membawa kewaspadaan baru. Bukan untuk hidup dalam kecurigaan, tetapi untuk lebih peka terhadap kebutuhan pasangan dan dirinya sendiri. Cinta yang matang tidak menuntut kesempurnaan. Ia menerima bahwa manusia selalu memiliki sisi lemah. Dari penerimaan itu muncul empati yang lebih dalam. Pasangan tidak lagi dilihat sebagai lawan dalam konflik, melainkan sebagai manusia yang sama-sama berjuang dengan keterbatasannya. Dalam kehidupan sehari-hari, cinta kembali diuji oleh rutinitas. Pekerjaan, tanggung jawab, dan tekanan hidup terus berjalan. Tidak ada hubungan yang bebas dari kelelahan. Namun, manusia yang telah belajar dari masa lalu cenderung lebih sadar menjaga keseimbangan. Mereka memahami pentingnya menyediakan waktu untuk kembali saling mendekat. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk mengingat alasan mengapa mereka memilih bersama. Di sisi lain, pengalaman kehilangan membuat sebagian orang lebih berhati-hati membuka hati kembali. Ada rasa takut mengulang kesalahan yang sama, tetapi juga ada harapan untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Proses mengenal diri menjadi bagian penting dari perjalanan itu. Manusia mulai menyadari pola perilaku yang dulu merusak hubungan. Ada usaha untuk memperbaiki cara mencintai. Tidak lagi hanya mengikuti dorongan perasaan, tetapi juga melibatkan kesadaran dan tanggung jawab. Pada akhirnya,
cinta terlihat sebagai cermin yang terus bergerak. Ia memantulkan pertumbuhan dan perubahan manusia dari waktu ke waktu. Setiap hubungan, baik yang bertahan maupun yang berakhir, meninggalkan jejak pembelajaran. Dan melalui jejak itulah manusia perlahan membentuk cara mencintai yang lebih jujur dan dewasa. Seiring bertambahnya waktu, cinta mulai menemukan bentuk yang lebih tenang dan realistis. Ia tidak lagi dipenuhi bayangan tentang hubungan yang sempurna. Manusia memahami bahwa setiap pernikahan membawa cerita yang tidak selalu bisa dibagikan kepada orang lain. Ada perjuangan yang terjadi diam-diam di balik pintu rumah. Ada kompromi yang dibuat tanpa banyak kata. Dalam fase ini, cinta berjalan berdampingan dengan penerimaan. Pasangan mulai melihat satu sama lain dengan pandangan yang lebih utuh. Bukan hanya melalui kesalahan yang pernah terjadi, tetapi juga melalui usaha yang terus dilakukan untuk memperbaiki diri. Kedewasaan tumbuh dari kesadaran bahwa tidak ada hubungan yang bebas dari risiko. Setiap hari selalu membawa kemungkinan untuk salah paham, namun juga membawa kesempatan untuk memperbaiki. Di tengah rutinitas yang berulang, cinta hidup dari perhatian kecil yang konsisten. Sebuah pesan sederhana di sela kesibukan. Sebuah sentuhan ringan yang mengingatkan bahwa kebersamaan masih dijaga. Hal-hal seperti itu tampak biasa, tetapi menyimpan kekuatan yang besar. Pengalaman masa lalu membuat manusia lebih menghargai kehadiran saat ini. Ada rasa syukur yang muncul karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki, atau setidaknya untuk belajar dari apa yang telah terjadi. Cinta kemudian menjadi ruang pembelajaran yang tidak pernah selesai. Ia mengajarkan kesabaran saat harapan tidak terpenuhi, mengajarkan kerendahan hati saat menyadari kesalahan sendiri, dan mengajarkan keberanian untuk tetap terbuka meski pernah terluka. Dalam perjalanan panjang itu, manusia perlahan menerima bahwa perubahan adalah bagian dari hubungan. Perasaan bisa naik dan turun, kedekatan bisa menguat dan melemah. Namun, komitmen memberi arah agar hubungan tidak mudah terlepas. Di titik ini, cinta tidak lagi hanya tentang kebahagiaan pribadi. Ia juga tentang tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan bersama, tentang memilih untuk tetap hadir, bahkan saat keadaan tidak mudah. Dan dari pilihan-pilihan itulah, pernikahan menemukan maknanya yang paling nyata. Pada akhirnya, perjalanan cinta membawa manusia pada pemahaman yang lebih sunyi tetapi lebih jernih. Cinta tidak selalu datang sebagai perasaan yang menggebu. Seringkali ia hadir sebagai keputusan yang tenang untuk tetap tinggal. Setelah melewati konflik, kehilangan, dan perubahan, manusia mulai melihat hubungan dengan mata yang lebih jujur. Tidak ada lagi keinginan untuk menutupi kenyataan dengan harapan yang berlebihan. Yang ada adalah usaha untuk menerima pasangan sebagai manusia yang terus belajar. Di tahap ini, percakapan menjadi lebih sederhana tetapi lebih bermakna. Ada keberanian untuk mengatakan hal yang penting tanpa menyakiti. Ada kesediaan untuk mendengar tanpa merasa terancam. Kedekatan tumbuh dari rasa aman yang dibangun perlahan, bukan dari janji besar, tetapi dari konsistensi yang nyata. Manusia menyadari bahwa rindu tetap bisa hadir, bahkan dalam hubungan yang stabil. Rindu terhadap masa lalu, rindu terhadap versi diri yang lebih ringan. Namun, rindu itu tidak lagi menjadi alasan untuk melarikan diri. Ia menjadi pengingat untuk terus merawat apa yang dimiliki saat ini. Cinta yang telah melalui ujian panjang cenderung menjadi lebih sederhana. Ia tidak banyak menuntut pengakuan dari luar. Ia cukup tumbuh dalam ruang kecil yang dijaga bersama. Di sana, pasangan belajar menghargai kehadiran sehari-hari, tawa yang tidak direncanakan, keheningan yang nyaman, dan kebiasaan kecil yang membentuk rasa memiliki. Melalui semua itu, manusia semakin mengenal dirinya sendiri. Ada pemahaman tentang batas kesabaran, tentang kebutuhan untuk dihargai, dan tentang tanggung jawab terhadap pilihan yang dibuat. Cinta akhirnya tidak hanya menghubungkan dua kehidupan. Ia menjadi jalan panjang untuk memahami arti kedewasaan. Di dalamnya, manusia belajar bahwa kebahagiaan bukan keadaan yang tetap, melainkan rangkaian momen yang dijaga dengan kesadaran. Dan selama kesadaran itu dipelihara, cinta tetap memiliki ruang untuk tumbuh, meski dunia di sekitarnya terus berubah. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, cinta semakin terasa sebagai perjalanan yang panjang dan berlapis. Manusia mulai memahami bahwa tidak ada hubungan yang berjalan lurus tanpa belokan. Setiap pasangan membawa sejarah pribadi yang ikut hidup di dalam pernikahan. Ada luka lama yang kadang muncul tanpa diduga. Ada harapan masa depan yang tidak selalu sejalan. Di tengah perbedaan itu, cinta menuntut kesediaan untuk terus menyesuaikan diri. Bukan dengan menghilangkan jati diri, tetapi dengan menemukan titik temu yang bisa diterima bersama.
perselingkuhan yang pernah terjadi, atau sekadar bayangannya, sering meninggalkan jejak kewaspadaan yang halus. Namun, seiring waktu, jejak itu bisa berubah menjadi kebijaksanaan. Manusia belajar membaca tanda-tanda kelelahan dalam hubungan, belajar mengenali saat pasangan membutuhkan ruang, dan belajar memahami bahwa perhatian harus diberikan sebelum jarak kembali melebar. Dalam keseharian, cinta hidup dari pengulangan yang tampak biasa. Bangun di pagi yang sama, menghadapi masalah yang serupa, dan kembali memilih satu sama lain di tengah pilihan lain yang selalu ada. Pengulangan itu bukan tanda kebosanan semata. Ia adalah kesempatan untuk memperdalam makna kebersamaan. Manusia yang pernah hampir kehilangan cenderung lebih peka terhadap nilai kehadiran. Ada kesadaran bahwa segala sesuatu bisa berubah tanpa peringatan. Kesadaran itu membuat setiap momen terasa lebih berharga. Cinta kemudian tumbuh sebagai sikap menghargai yang konsisten. Menghargai waktu, menghargai usaha, dan menghargai keberadaan pasangan sebagai teman seperjalanan. Melalui semua proses itu, manusia semakin akrab dengan dirinya sendiri. Ada penerimaan terhadap kekurangan yang dulu ingin disembunyikan. Ada keberanian untuk memperbaiki tanpa merasa dipermalukan. Cinta menjadi ruang yang memungkinkan pertumbuhan pribadi berjalan, seiring dengan pertumbuhan bersama. Di sanalah hubungan menemukan kedalaman yang tidak terlihat dari luar. Sebuah kedalaman yang dibangun dari pengalaman, kesalahan, dan pilihan untuk tetap belajar mencintai dengan cara yang lebih sadar. Pada tahap yang lebih jauh, cinta mulai terasa seperti rumah batin yang dibangun perlahan sepanjang waktu. Ia tidak selalu ramai oleh perasaan yang kuat, tetapi stabil oleh pemahaman yang terus diperdalam. Manusia yang telah berjalan jauh dalam hubungan mengerti bahwa kedekatan tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh dari rasa aman yang dipelihara setiap hari. Ada masa ketika gairah menurun dan rutinitas terasa berat. Namun, disitulah komitmen mengambil peran yang lebih besar daripada perasaan sesaat. Pasangan belajar menjaga hubungan bukan hanya saat semuanya mudah, tetapi justru saat kelelahan membuat kesabaran menipis. Dalam keadaan seperti itu, cinta diuji oleh hal-hal yang sangat manusiawi. Stres pekerjaan, tekanan ekonomi, dan perubahan diri yang tidak selalu sejalan. Jika dulu perselingkuhan pernah menjadi bayangan atau kenyataan, pengalaman itu kini berdiri sebagai pengingat yang diam. Pengingat bahwa hubungan bisa rapuh jika dibiarkan berjalan tanpa perhatian. Dari kesadaran itu, tumbuh kebiasaan untuk saling memeriksa keadaan batin. Menanyakan kabar bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai bentuk kepedulian yang nyata. Cinta yang matang memberi ruang bagi masing-masing untuk tetap menjadi individu. Tidak ada tuntutan untuk saling menguasai. Yang ada adalah usaha untuk saling mendukung pertumbuhan. Dalam ruang itu, manusia merasa diterima tanpa harus berpura-pura. Dan penerimaan seperti itu memperkuat ikatan lebih dari kata-kata romantis. Seiring waktu, pasangan mulai melihat perjalanan mereka sebagai cerita bersama. Ada bab-bab yang ingin dilupakan. Ada pula bagian yang disyukuri dengan diam. Semua itu menyatu menjadi identitas hubungan yang unik. Cinta tidak lagi dinilai dari seberapa sedikit konflik yang terjadi, tetapi dari kemampuan untuk melewati konflik tanpa kehilangan rasa hormat. Di titik ini, manusia memahami bahwa mencintai berarti terus belajar. Belajar menahan diri saat emosi memuncak, belajar terbuka saat rasa takut muncul, dan belajar menerima bahwa tidak ada akhir yang benar-benar pasti. Yang ada hanyalah pilihan untuk terus berjalan, bersama selama masih ada kemauan untuk menjaga. Semakin lama perjalanan itu ditempuh, cinta terasa seperti napas yang mengikuti ritme kehidupan. Kadang panjang dan lega, kadang pendek dan berat. Namun selalu ada selama kedua pihak masih memilih untuk bertahan. Manusia yang telah melalui banyak fase, hubungan mulai memahami bahwa cinta bukan tujuan akhir. Ia adalah proses yang berjalan bersamaan dengan pertumbuhan diri. Setiap konflik yang pernah terjadi meninggalkan bekas yang membentuk cara berpikir. Setiap rekonsiliasi menambah lapisan kedewasaan. Dalam keseharian yang tampak biasa, cinta terus bekerja secara diam-diam. Ia hadir saat dua orang tetap duduk bersama meski lelah. Hadir saat memilih berbicara baik-baik daripada melukai. Dan hadir saat memutuskan untuk tidak menyerah pada godaan sesaat. Pengalaman tentang perselingkuhan, baik yang pernah terjadi maupun yang hanya menjadi bayangan, akhirnya menjadi bagian dari kesadaran bersama. Bukan sebagai luka yang terus dibuka, tetapi sebagai pelajaran yang dijaga dalam ingatan. Dari sana tumbuh rasa tanggung jawab yang lebih tenang. Sebuah pemahaman bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang hidup. Ia harus dipelihara dengan tindakan nyata, bukan hanya dengan kata-kata. Seiring waktu,
Manusia belajar menerima bahwa cinta selalu membawa risiko kehilangan. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Namun justru kesadaran akan ketidakpastian itu membuat kebersamaan terasa lebih berharga. Setiap hari yang dilewati bersama menjadi kesempatan untuk memperdalam hubungan. Bukan dengan cara yang besar dan mencolok, tetapi melalui perhatian yang konsisten dan sederhana. Pada akhirnya, cinta dalam pernikahan adalah cermin panjang perjalanan manusia. Ia memperlihatkan kelemahan sekaligus kekuatan, memperlihatkan kemampuan untuk jatuh dan bangkit kembali. Melalui semua pertemuan, kedekatan, konflik, kehilangan, dan perubahan, manusia perlahan menemukan pemahaman yang lebih utuh tentang dirinya. Dan di sanalah penutup dari perjalanan ini terasa tenang. Cinta tidak menjanjikan kehidupan tanpa luka, tetapi ia menawarkan kesempatan untuk tumbuh bersama di dalamnya. Selama masih ada kesediaan untuk belajar dan menjaga, cinta tetap menjadi ruang tempat manusia kembali menemukan arti pulang.